Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe-nya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal masa praaksara. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kebalikannya adalah masa aksara atau masa sejarah, yaitu masa sesudah manusia mengenal tulisan. Nah, ini beberapa contoh tulisan pada masa ini anak-anak. Untuk mengetahui kehidupan masa lampau dapat diketahui dari dua hal. Satu, dari fosil, yaitu sisa-sisa kehidupan yang telah berubah menjadi keras seperti batu karena proses kimia. Ada 3 jenis fosil. A. Fosil hewan, B. Fosil tumbuhan, C. Fosil kerangka tulang manusia. Cara mengetahui yang kedua adalah artefak, ialah benda-benda seperti alat, perhiasan yang mencakup atau menunjukkan kecakapan kerja manusia terutama pada zaman dahulu yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Kita lanjutkan periodisasi masa praaksara. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Ada 3 jenis periodisasi. Yang pertama, periodisasi secara geologis. Yang kedua, periodisasi secara arkeologis. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pada video kali ini kita akan bahas tentang periodisasi secara geologis. Sejarah terjadinya bumi dapat diketahui melalui ilmu geologi, yakni mengenai komposisi, proses, dan sejarah pembentukan muka bumi serta strukturnya. Pembabakannya sebagai berikut. A. Arkeozoikum adalah zaman tertua di mana bumi masih sangat panas, belum stabil dan masih dalam proses pembentukan yang tidak memungkinkan adanya kehidupan. Zaman berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. B. Paleozoikum merupakan zaman primer atau zaman kehidupan awal. Zaman ini ditandai dengan munculnya makhluk bersel satu. Zaman ini berlangsung selama 340 juta tahun. C. Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau zaman reptil. Pada zaman ini kehidupan semakin berkembang dengan munculnya reptil raksasa seperti Dinosaurus dan Atlantosaurus, serta jenis burung dan mamalia tingkat rendah. Zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. D. Neozoikum atau Kainozoikum. Pada masa ini keadaan bumi sudah sangat stabil dan kehidupannya sudah semakin berkembang. Masa ini berusia 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi atas 1. Zaman tersier atau zaman ketiga.
Pada zaman ini, reptil raksasa sudah mulai hilang dan muncul binatang-binatang menyusui seperti kera dan monyet. 2. Zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter dibagi lagi menjadi 2, yaitu A. Zaman Diluvium atau Pleistosen. Pada zaman ini diketahui mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia purba. Masa ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. B. Zaman Aluvium atau Holosen. Zaman ini dimulai 20.000 tahun yang lalu sampai dewasa ini. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan Homo sapiens atau manusia cerdas yang merupakan nenek moyang manusia modern. Untuk memahami tentang materi kali ini, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan pengertian masa praaksara dan masa aksara. 2. Jelaskan 2 cara mengetahui kehidupan masa lalu. 3. Sebutkan 3 periodisasi masa praaksara. 4. Jelaskan perbedaan ciri masa Paleozoikum dan Mesozoikum. 5. Jelaskan pembagian zaman Neozoikum dan Kainozoikum. Video berikutnya kita akan bahas tentang periodisasi masa praaksara, yaitu periodisasi arkeologis dan perkembangan kehidupan. Temukan video lainnya di Titik Agung Family sebagaimana tertera dalam video ini. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.